Kamu butuh tempat tinggal, dan aku butuh seseorang untuk menjaga putri-putriku, kata Bima sambil menghentikan mobilnya di jalanan berdebu. Rina bersandar di dinding kayu, hamil kelelahan tanpa tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Dia turun dari kendaraan, menggandeng dua gadis kecil dan berjalan mendekati Rina. Rina tidak bisa langsung menjawab karena tenggorokannya terlalu kering dan kakinya gemetar menahan beban lelah yang menumpuk sejak subuh saat dia diusir dari kos-kosan tempatnya tinggal. Setelah pemilik tempat itu tahu dia hamil dan tidak mampu membayar sewa bulan berikutnya, wanita itu berteriak di depan semua penghuni lain bahwa dia tidak mau orang seperti itu di tempatnya, dan Rina harus angkat kaki dari sana bersama barang-barangnya sebelum tengah hari. Nada suaranya tinggi dan penuh cemoohan, seolah Rina adalah sesuatu yang kotor, yang harus segera disingkirkan. Rina mengumpulkan sedikit pakaian yang dia miliki ke dalam kantong belanja robek yang sudah ditambal berkali-kali dan pergi tanpa menoleh ke belakang, sambil merasakan bayinya bergerak di dalam perut, seolah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia berjalan berjam-jam di bawah terik matahari yang membakar kulit dan membuat pandangannya kabur karena keringat membasahi wajah. Dia tidak punya tujuan karena tidak punya keluarga di kota itu. Dan ayah dari anak itu menghilang begitu tahu Rina hamil, meninggalkannya sendirian tanpa dukungan atau penjelasan apapun. Dia mencoba mengetuk beberapa pintu, meminta pekerjaan, atau setidaknya segelas air, tetapi orang-orang melihat perutnya dan membanting pintu di depan wajahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah hamil dan sendirian adalah kejahatan yang membuatnya tidak terlihat oleh dunia, atau lebih buruk lagi, mengubahnya menjadi seseorang yang berbahaya yang bahkan tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Rina duduk di tepi jalanan berdebu itu karena kakinya benar-benar tidak sanggup lagi menopang berat badan dan bayinya. Dia menyandarkan kepalanya di dinding, kayu bangunan yang ditinggalkan, dan menutup mata, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. Tetapi dia tidak tahu lagi harus pergi kemana atau berbuat apa. Rasa lapar mencengkeram perutnya, dan rasa haus membuat mulutnya begitu kering hingga sulit menelan air liur sendiri. Tepat pada saat keputusasaan, total itulah dia mendengar suara mesin mendekat dan membuka mata untuk melihat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya, menimbulkan awan debu yang membuatnya terbatuk. Kini berdiri di depan pria berpakaian rapi itu dengan dua gadis cantik di sampingnya, dan mobil yang tampaknya bernilai lebih banyak uang daripada yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Rina merasa kecil dan malu dengan kondisinya sendiri. Namun pada saat yang sama, ada kilau harapan di mata pria itu yang membuatnya percaya bahwa mungkin tawaran ini bukan hanya jebakan lain, seperti banyak yang sudah dia hadapi. Bima melangkah maju dan mengulangi dengan suara yang lebih tegas dan jelas, mengamati setiap detail wajah Rina yang lelah, mata yang bengkak karena terlalu banyak menangis diam-diam, dan tangan gemetar yang memegang kantong tua itu, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap terhubung dengan kenyataan. Aku butuh seseorang yang menjaga putri-putriku dan rumah ini. Kamu butuh tempat tinggal dan melahirkan bayi ini dengan aman. Aku tidak meminta apa-apa selain pekerjaan jujur sebagai ganti tempat tinggal dan makanan, tempat yang layak bagimu untuk tidur dan makan sampai anak itu lahir. Dan setelah itu juga jika kamu ingin tetap tinggal. Kedua gadis itu menatap Rina dengan campuran rasa ingin tahu dan malu-malu, sementara yang termuda, Dinda, memegang erat tangan ayahnya dan yang tertua, Kirana, menggigit bibir bawahnya, seolah sedang menilai apakah wanita asing ini cukup baik untuk masuk ke dalam hidup mereka. Dinda memiliki rambut pirang yang diikat menjadi dua kepang yang kurang rapi, yang tampaknya dibuat tergesa-gesa, dan mengenakan gaun sederhana berwarna gelap yang kontras dengan kulitnya yang cerah. Sementara Kirana memiliki sikap yang lebih serius dan mengamati Rina dengan mata yang seolah membawa rasa sakit yang jauh lebih besar daripada usia yang seharusnya. Rina akhirnya menemukan kekuatan untuk berbicara, dan suaranya terdengar bergetar, tetapi dipenuhi ketulusan yang tidak bisa dipalsukan. Saya tidak punya tempat tujuan, dan saya tidak tahu apakah Bapak serius. Tetapi jika Bapak serius, saya janji akan menjaga mereka, seolah mereka anak saya sendiri.
Saya tahu rasanya tidak punya siapa-siapa, dan saya tidak ingin ada anak yang merasakannya. Bima mengangguk perlahan dan menunjuk ke mobil, mengisyaratkan Rina harus masuk. Dia membuka pintu belakang dan membantu gadis-gadis itu naik lebih dulu sebelum memberi isyarat kepada Rina, yang ragu sejenak sebelum menerima uluran tangannya dan masuk ke dalam kendaraan. Kursinya empuk dan bersih, sangat berbeda dari tempat manapun yang pernah dia duduki dalam beberapa bulan terakhir, sehingga sesaat dia takut mengotori semuanya dengan pakaian berdebu yang dia kenakan. Gadis-gadis itu duduk di kursi belakang dan Rina duduk di samping mereka, memegang kantong robek di pangkuannya sambil berusaha mengendalikan getaran di tangannya yang semakin kuat setiap detik berlalu. Dia melihat keluar jendela dan melihat jalanan kosong tertinggal di belakang, sementara mobil melaju di jalan tanah yang dikelilingi pohon-pohon tinggi di kedua sisi. Perjalanan menuju peternakan hening, tetapi tidak canggung, karena Bima menjelaskan selama perjalanan bahwa istrinya meninggal 6 bulan lalu dalam kecelakaan mobil saat kembali dari kota setelah berbelanja, dan sejak saat itu dia mencoba merawat putri-putrinya sendirian. Namun pekerjaan di properti itu menuntut banyak waktu, dan gadis-gadis itu menjadi semakin sedih dan jauh darinya. Dia bercerita bahwa dia mencoba mempekerjakan beberapa wanita dari kota untuk membantu, tetapi tidak ada yang bertahan lebih dari seminggu karena mereka menganggap peternakan itu terlalu jauh atau karena mereka tidak sabar menghadapi anak-anak yang sedang berduka. Salah satunya bahkan mengatakan di depan wajahnya bahwa gadis-gadis itu terlalu pendiam dan itu terlalu aneh untuk ditanggung. Bima berbicara sambil melihat ke jalan, tetapi Rina menyadari dari suaranya bahwa hal itu sangat menyakitinya karena dia tahu putri-putrinya menderita, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk meringankan rasa sakit itu. Mereka sangat ceria sebelumnya, bermain sepanjang waktu, dan mengisi rumah dengan tawa. Sekarang mereka hampir tidak berbicara dan menghabiskan sepanjang hari di kamar, menatap kosong. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk membawa mereka kembali. Rina merasakan sakit di dadanya saat mendengar itu, karena dia sangat mengerti bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang penting dan merasa kehilangan pijakan. Dia sendiri kehilangan ibunya saat masih kecil dan tumbuh tanpa pernah sepenuhnya mengatasi ketiadaan itu. Ketika mereka tiba di peternakan, Rina terkesan dengan ukuran properti itu, yang memiliki rumah besar 2 lantai dicat putih dengan beranda luas dan taman terawat di sekelilingnya. Ada bunga-bunga berbagai warna ditanam di petak-petak yang tertata rapi dan pagar kayu putih yang membatasi taman depan. Jalan setapak batu yang menuju pintu utama bersih, dan ada ayunan kayu tergantung di pohon besar yang berada di sisi kiri rumah. Ayunan itu tampaknya sudah lama tidak digunakan karena talinya tertutup daun kering. Ada kandang kuda di belakang, dan kebun sayur yang luas yang tampaknya menghasilkan segalanya. Rina bisa melihat tanaman tomat, selada, wortel, dan berbagai sayuran lain yang tumbuh dalam barisan yang teratur. Bima memarkir mobil di depan rumah dan turun, membantu gadis-gadis itu keluar sebelum mengulurkan tangan kepada Rina, yang menerima isyarat itu dengan rasa terima kasih. Karena kakinya masih lemah, dan kelelahan kini terasa semakin berat setelah akhirnya menemukan tempat yang aman. Dia membuka pintu utama dan memberi isyarat agar Rina masuk lebih dulu. Bagian dalam rumah itu luas dan memiliki perabotan, kayu gelap yang tampak antik, tetapi terawat baik. Aroma kebersihan bercampur dengan sedikit aroma kopi masih tercium di udara. Ada foto-foto tergantung di dinding, menunjukkan momen bahagia sebuah keluarga yang dulunya utuh dan kini memiliki kekosongan yang terlihat di setiap sudut. Di salah satu foto, seorang wanita berambut coklat dengan senyum lebar menggendong kedua gadis itu di pangkuannya, sementara Bima berdiri di belakang dengan tangan di bahunya. Semua tampak begitu bahagia, sehingga mustahil membayangkan bahwa kebahagiaan itu telah terhenti dengan cara yang begitu brutal. Ruang tamu memiliki sofa besar, berbahan kain krem dan meja kopi dengan beberapa majalah yang tertumpuk. Televisi mati dan tertutup lapisan tipis debu, seolah tidak ada yang menyalakannya selama berminggu-minggu. Aku akan menunjukkan kamar tempat kamu akan tinggal, dan setelah itu kita akan bicara tentang tanggung jawab.
kata Bima sambil menaiki tangga kayu yang sedikit berderit di setiap langkah. Gadis-gadis itu naik di belakangnya dalam diam dan Rina mengikuti di belakang, berpegangan erat pada pegangan tangga karena perutnya terasa berat dan menaiki tangga menjadi semakin sulit. Kamar itu berada di lantai 2 di ujung koridor dan memiliki tempat tidur sederhana yang ditutupi spray putih bersih, lemari pakaian kecil dari kayu terang, dan jendela lebar yang menghadap ke ladang hijau peternakan, tempat matahari mulai terbenam, mewarnai segalanya dengan oranye dan emas, menciptakan tontonan warna yang belum pernah Rina lihat sedekat ini. Rina masuk perlahan dan meletakkan kantongnya di atas tempat tidur, merasakan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan bahwa mungkin segalanya bisa membaik dan bahwa bayi di dalam dirinya akan memiliki kesempatan untuk lahir di tempat yang layak, jauh dari kemiskinan dan penelantaran yang dia kenal dengan baik. Bima berdiri di ambang pintu mengamati reaksinya, lalu berbicara dengan keseriusan yang memperjelas bahwa setiap kata adalah benar, dan dia tidak melakukan ini karena kasihan, tetapi karena kebutuhan nyata. Aku tidak akan berbohong padamu. Gadis-gadis itu sangat menderita dan butuh perhatian. Yang tertua bernama Kirana 8 tahun. Yang termuda adalah Dinda 5 tahun. Mereka sangat dekat dengan ibu mereka. Dan sejak ibunya pergi, mereka menjadi terlalu pendiam. Mereka tidak bermain seperti dulu dan hampir tidak berbicara denganku atau orang lain. Aku butuh kamu bersabar dengan mereka, tetapi pada saat yang sama harus tegas karena mereka butuh struktur dan seseorang yang menunjukkan bahwa hidup terus berjalan bahkan setelah rasa sakit. Rina mendengarkan setiap kata dan merasakan beban tanggung jawab jatuh di pundaknya, tetapi alih-alih mundur, dia mengangguk dengan tekad karena dia tahu ini adalah kesempatan yang dia butuhkan untuk memulai kembali dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada anaknya daripada yang dia miliki. Kehidupan dengan atap, makanan dan mungkin sedikit kasih sayang. Saya akan melakukan yang terbaik. Bapak bisa percaya pada saya. Saya tahu ini tidak akan mudah, tetapi saya janji akan menjaga mereka dengan semua kasih sayang yang saya miliki. Bima tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu di jalan, dan senyum itu membawa kelegaan yang tidak bisa dia sembunyikan. Seolah beban besar telah terangkat dari punggungnya. Kalau begitu, mari kita makan malam. Kamu pasti lapar dan perlu makan dengan baik demi bayi. Besok kita mulai lebih awal karena banyak pekerjaan di depan, tetapi hari ini kamu istirahat. Meja makan disiapkan oleh Bima yang mengungkapkan bahwa dia belajar memasak setelah istrinya meninggal, karena tidak punya pilihan lain dan tidak bisa membiarkan putri-putrinya kelaparan. Dia menyajikan nasi dengan lauk pauk dan sepotong daging panggang yang sederhana, tetapi lezat dan dibumbui dengan baik. Kirana dan Dinda makan dalam diam, sesekali mengamati Rina dengan tatapan yang bercampur antara kecurigaan dan rasa ingin tahu. Mereka tidak terbiasa dengan kehadiran wanita lain di rumah, dan itu terlalu aneh untuk mereka terima segera. Rina mencoba memulai percakapan beberapa kali, bertanya apakah mereka suka belajar atau apakah mereka punya permainan favorit, tetapi gadis-gadis itu hanya menjawab dengan satu suku kata atau anggukan kepala. Jadi dia memutuskan untuk menghormati waktu mereka dan tidak memaksakan apapun karena dia tahu kepercayaan tidak didapatkan dalam sehari dan mereka perlu memproses semuanya sesuai ritme mereka. Setelah makan malam, Bima membawa putri-putrinya ke kamar dan Rina ditinggal sendirian di dapur mencuci piring sambil memikirkan semua yang terjadi hari itu dan bagaimana hidup bisa berubah arah dalam sekejap. Dia meletakkan tangan di perutnya dan berbisik pelan kepada bayinya bahwa semuanya akan baik-baik saja sekarang dan bahwa mereka akhirnya punya tempat untuk disebut rumah meskipun sementara. Hari-hari pertama terasa sulit karena Rina harus mempelajari rutinitas rumah yang dimulai sebelum matahari terbit dan baru berakhir ketika di luar sudah gelap. Dia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan sementara Bima pergi mengurus hewan dan tanaman yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Gadis-gadis itu turun untuk sarapan selalu dalam diam dan kemudian kembali ke kamar, tempat mereka menghabiskan waktu berjam-jam terkunci tanpa membuat suara apapun. Rina mengetuk pintu beberapa kali,
menawarkan bantuan dengan tugas sekolah atau mengusulkan kegiatan, tetapi mereka selalu menolak dengan sopan, mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Dia membersihkan seluruh rumah setiap hari, menyapu lantai, membersihkan debu dari perabotan, mencuci pakaian, dan merawat kebun sayur jika ada waktu luang. Pekerjaannya berat, dan perutnya yang semakin besar membuat segalanya lebih sulit, tetapi dia tidak mengeluh karena dia tahu dia berada di tempat yang aman dan itu sudah lebih dari yang bisa dia minta. Bima mengamati semuanya dari jauh dan melihat upaya yang dilakukan Rina untuk berintegrasi ke dalam rumah itu dan mendapatkan kepercayaan putri-putrinya yang tetap menjaga jarak dan tertutup. Suatu sore, dia kembali lebih awal dari ladang dan menemukan Rina duduk di beranda dengan tangan gemetar, memegang segelas air. Dia pucat dan berkeringat dingin. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, mendekat dengan kekhawatiran tulus di wajahnya. Rina mencoba tersenyum, tetapi sakit di punggungnya menjadi tak tertahankan. "Hanya kelelahan ini akan berlalu." Bima menggelengkan kepala dan berkata dengan tegas, "Kamu harus mengurangi kecepatan. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu atau bayi karena pekerjaan. Mulai hari ini, kamu hanya melakukan yang penting dan istirahat di sisa waktu." Rina ingin memprotes, tetapi ekspresinya tidak memberikan ruang untuk perdebatan. Jadi dia hanya mengangguk, bersyukur telah menemukan seseorang yang peduli dengan kesejahteraannya. Suatu pagi, saat Rina menyiapkan sarapan, Kirana masuk ke dapur dan berdiri mengamatinya mengaduk panci di atas kompor. Gadis itu memiliki mata yang sama dengan ayahnya dan membawa kesedihan yang tidak sesuai dengan usianya. Keheningan berlangsung beberapa menit sampai Kirana akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Kamu akan pergi juga?" tanyanya dengan suara yang sangat pelan hingga Rina hampir tidak mendengarnya. Rina menghentikan apa yang dia lakukan dan berbalik menghadap gadis itu, merasakan hatinya mencelos. Karena dia mengerti pada saat itu bahwa perlawanan mereka bukan karena kejahatan, tetapi karena takut terikat dan kehilangan lagi. Takut membiarkan seseorang masuk ke dalam hidup mereka dan harus melalui perpisahan menyakitkan lainnya. "Aku tidak akan pergi, Kirana. Aku janji akan tinggal di sini dan menjaga kamu dan adikmu selama kalian membutuhkanku. Aku tidak akan meninggalkan kalian sendirian." Kirana berdiri diam, menatap Rina untuk waktu yang lama, seolah mencoba memutuskan apakah dia bisa mempercayai janji itu, atau apakah itu hanya kebohongan orang dewasa lain yang mengatakan hal-hal indah tetapi tidak menepati apapun. Matanya penuh air mata yang dia tahan sekuat tenaga karena dia telah belajar bahwa menangis tidak mengubah apa-apa dan hanya membuat ayahnya semakin sedih. Rina berjongkok perlahan, memegang perutnya agar sejajar dengan gadis itu dan mengulurkan tangan, menyentuh bahunya dengan lembut, dengan isyarat yang mencoba menyampaikan semua ketulusan yang dia rasakan saat itu. "Aku tahu kamu tidak mengenalku dan belum punya alasan untuk mempercayaiku, tetapi aku juga sudah kehilangan banyak orang dalam hidupku, dan aku tahu betapa sakitnya itu. Aku tahu rasanya bangun setiap hari dan merasa ada bagian dari dirimu yang hilang. Aku tidak akan berjanji untuk menggantikan ibumu, karena tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi aku janji akan berada di sini setiap hari menjaga kamu dan Dinda. Seperti yang aku harapkan seseorang menjagaku ketika aku kecil dan sendirian di dunia." Kirana menyeka matanya dengan punggung tangan dan mengangguk perlahan sebelum meninggalkan dapur tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam tatapan itu, dan Rina merasa bahwa mungkin itu adalah retakan pertama pada dinding yang dibangun gadis-gadis itu di sekitar diri mereka sendiri agar tidak merasakan sakit lagi. Hari-hari berikutnya berbeda karena Kirana mulai lebih sering muncul di dapur, selalu mengamati Rina bekerja tanpa banyak bicara, tetapi memperhatikan setiap gerakan, setiap isyarat, setiap kata yang keluar dari mulutnya. Dia membantu mengeringkan piring ketika diminta, dan kadang-kadang bahkan tersenyum tipis ketika Rina menceritakan kisah lucu tentang hal-hal yang dia alami sebelum tiba di sana. Dinda masih menjaga jarak dan menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar bermain sendirian dengan boneka-boneka tua yang pernah menjadi miliknya dan kakaknya ketika mereka masih kecil.
Beberapa boneka itu memiliki rambut kusut dan gaun robek karena tidak ada yang punya kesabaran untuk merawatnya dengan baik setelah ibu mereka pergi. Tetapi sesekali Rina mendengar suara langkah kaki kecil di koridor dan tahu bahwa gadis itu bersembunyi di balik pintu. Mengamati semuanya dari jauh, mencoba memahami apakah dia bisa mempercayai wanita asing yang tiba-tiba masuk ke dalam hidup mereka. Bima memperhatikan perubahan perilaku Kirana dan suatu malam setelah gadis-gadis itu tidur, dia turun ke dapur, tempat Rina masih menyelesaikan penataan barang-barang untuk hari berikutnya. Rina duduk di kursi dengan tangan bertumpu di perutnya, yang sudah sangat besar, dan tampaknya semakin berat setiap hari berlalu. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan padanya, tapi terima kasih. Sudah lama aku tidak melihat Kirana dengan tatapan yang tidak seberat itu. Dia bahkan tersenyum pagi ini ketika aku hendak pergi ke ladang, dan itu tidak terjadi selama berbulan-bulan. Rina tersenyum lelah dan menjawab sambil mengeringkan tangannya pada lap piring yang tergantung di samping wastafel. Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya dan menjelaskan bahwa saya tidak akan menghilang. Saya rasa itu yang perlu dia dengar. Enaris anak yang kehilangan seseorang. Yang penting menjadi takut untuk terikat lagi. Bima menarik kursi dan duduk di depannya dengan ekspresi yang bercampur antara rasa terima kasih dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dia sebutkan saat itu. Kamu baik pada mereka. Aku menyadarinya sejak hari pertama, tetapi sekarang semakin jelas bahwa kamu benar-benar peduli dan tidak hanya di sini karena kewajiban atau karena kamu tidak punya tempat lain untuk pergi. Rina merasa wajahnya memanas mendengar kata-kata. Itu karena dia tidak terbiasa menerima pujian atau pengakuan. Sepanjang hidupnya dia diperlakukan seolah dia tidak berharga. Dan sekarang seseorang mengatakan bahwa dia membuat perbedaan. Ya, saya peduli. Mereka gadis-gadis yang baik dan pantas bahagia lagi. Tidak ada yang seharusnya menanggung kesedihan sebesar itu di usia yang begitu muda. Mereka duduk di sana, mengobrol hingga larut malam tentang gadis-gadis itu dan bagaimana rutinitas rumah perlahan berubah. Bima menceritakan kisah-kisah ketika istrinya masih hidup dan bagaimana gadis-gadis itu berbeda saat itu. Penuh energi dan selalu menciptakan permainan baru yang memenuhi rumah dengan kebisingan dan kegembiraan. Rina mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian dan merasakan sedikit kesedihan karena tidak mengenal wanita itu yang jelas merupakan pusat dari keluarga tersebut. Minggu-minggu berlalu dan Rina merasakan bayinya tumbuh di dalam dirinya dengan kekuatan yang semakin besar. Tendangannya menjadi lebih intens dan terkadang sangat menyakitkan, sehingga dia harus menghentikan apa yang dia lakukan dan duduk selama beberapa menit sampai rasa sakitnya hilang. Bayi itu bergerak terutama di malam hari ketika dia mencoba tidur dan seolah sedang berolahraga di dalam sana. Bima bersikeras agar dia lebih banyak istirahat, tetapi Rina tidak bisa diam. Karena dia takut jika dia tidak menunjukkan dirinya berguna, Bima akan berubah pikiran dan mengusirnya. Ketakutan irasional itu menghantuinya setiap malam ketika dia berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit, memikirkan segala sesuatu yang bisa salah. Suatu sore, saat Rina menyiram tanaman di beranda, Kirana muncul memegang buku tua di tangannya dengan sampul usang dan halaman menguning dimakan waktu. Dia berhenti di depan Rina dan bertanya dengan suara yang masih malu-malu, tetapi tidak sedingin sebelumnya. Kamu bisa membacakan cerita? Rina meletakkan alat penyiram dan membersihkan tangannya di pakaian sebelum menjawab dengan senyum tulus yang menerangi wajahnya yang lelah. Tentu saja, kamu mau aku bacakan untukmu. Kirana mengangguk dan duduk di tangga beranda, memberi ruang bagi Rina untuk duduk di sampingnya. Itu adalah pertama kalinya gadis itu meminta sesuatu secara langsung, dan itu membuat hati Rina dipenuhi kegembiraan bercampur tanggung jawab karena dia tahu itu adalah momen penting yang tidak boleh disia-siakan. Rina membaca cerita itu dengan tenang, membuat suara yang berbeda untuk karakter-karakter, dan sesekali berhenti untuk menjelaskan kata yang lebih sulit atau untuk bertanya apa yang Kirana pikir akan terjadi di halaman berikutnya. Gadis itu mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya terpaku pada ilustrasi berwarna-warni di buku itu, yang menunjukkan dunia fantasi yang sangat berbeda dari kenyataan keras yang dia kenal. Sesekali,
Kirana mengajukan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya atau menunjuk ke gambar, meminta Rina menjelaskan detail itu lebih baik. Dan untuk pertama kalinya sejak dia tiba di rumah itu, Rina merasa bahwa dia benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak itu. Ketika cerita selesai, Kirana duduk selama beberapa detik lagi, menatap halaman terakhir, seolah dia tidak ingin momen itu berakhir sebelum berdiri dan berkata pelan, tetapi dengan tulus, "Terima kasih, aku sangat menyukainya." Rina memegang tangannya dengan lembut sebelum dia pergi. "Kapanpun kamu mau, aku akan membacakannya lagi. Kamu bisa datang memanggilku kapan saja. Aku akan menghentikan apapun yang sedang kulakukan." Gadis itu mengangguk dan berlari masuk ke dalam rumah, tetapi Rina menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak dia tiba di sana, Kirana tampak sedikit lebih ringan, sedikit lebih mirip anak kecil sungguhan, dan bukan versi kecil dari seseorang yang membawa beban yang seharusnya tidak dia pikul. Malam itu, saat makan malam, Dinda menatap Rina untuk pertama kalinya langsung ke mata, tanpa mengalihkan pandangan, dan bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, tetapi penuh harapan, "Kamu juga bacakan cerita untukku?" Rina tersenyum dan menjawab tanpa ragu, menaruh lebih banyak makanan di piring gadis itu. "Tentu saja, setelah makan malam aku akan membacakan untuk kalian berdua. Jika kalian mau, kita bisa memilih buku yang sangat bagus yang punya putri atau binatang, atau apapun yang paling kalian suka." Wajah Dinda bersinar dengan senyum malu-malu yang benar-benar mengubah ekspresinya, dan Bima, yang duduk di ujung meja mengamati semua itu, merasakan tenggorokannya tercekat. Karena sudah begitu lama dia tidak melihat putri-putrinya menunjukkan minat pada sesuatu selain rasa sakit mereka sendiri, sehingga dia mulai berpikir mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Sejak hari itu, rutinitas berubah total karena setiap malam setelah makan malam, ketiganya berkumpul di ruang tamu dan Rina membacakan cerita sementara gadis-gadis itu duduk di kedua sisinya di sofa besar yang sebelumnya kosong dan tertutup debu. Kadang-kadang, Bima juga turun dan berdiri di ambang pintu, mengamati pemandangan itu dengan ekspresi yang bercampur antara rasa terima kasih dan kesedihan, karena dia melihat putri-putrinya perlahan kembali ke kehidupan, tetapi pada saat yang sama itu mengingatkannya pada semua yang telah mereka hilangkan dan bagaimana istrinya biasa melakukan hal yang sama sebelum tidur. Rina mulai memperhatikan detail kecil tentang masing-masing dari mereka yang sebelumnya luput dari perhatian ketika mereka masih tertutup. Kirana lebih serius dan bertanggung jawab, selalu berusaha menjaga adiknya, bahkan ketika tidak perlu, dan membawa rasa bersalah yang sunyi karena tidak bisa mencegah kecelakaan yang merenggut ibu mereka, meskipun dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Gadis itu terbangun di tengah malam berteriak karena mimpi buruk, di mana dia melihat semuanya terjadi lagi dan lagi tanpa bisa berbuat apa-apa untuk mengubah akhir cerita. Dan Rina mulai membiarkan pintu kamarnya sendiri sedikit terbuka untuk mendengar ketika itu terjadi dan bisa berlari ke kamar gadis-gadis itu untuk menenangkan Kirana sebelum dia membangunkan adiknya juga. Sementara Dinda lebih sensitif dan menangis diam-diam setiap malam, tetapi di siang hari dia berpura-pura baik-baik saja agar tidak mengkhawatirkan siapapun. Dia punya kebiasaan berbicara sendiri di kamar, seolah ibunya masih ada di sana mendengarkan dan menceritakan semua yang terjadi sepanjang hari, mulai dari hal baik hingga hal buruk. Rina menemukan ini suatu malam ketika dia melewati kamar mereka untuk melihat apakah semuanya baik-baik saja, dan mendengar suara pelan Dinda berbicara tentang bagaimana dia telah mempelajari lagu baru di sekolah dan betapa dia berharap ibunya ada di sana untuk mendengarnya bernyanyi. Rina tidak memaksakan percakapan tentang ibu mereka, tetapi menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk mendengarkan kapanpun mereka ingin bicara. Dan perlahan gadis-gadis itu mulai terbuka, menceritakan kenangan kecil yang mereka simpan dengan sayang, seperti saat ibu mereka membuat kue coklat besar untuk ulang tahun. Kirana dan membiarkan keduanya membantu menghias dengan taburan warna-warni yang tersebar di seluruh dapur, atau saat mereka pergi ke kota untuk berbelanja dan ibu mereka membelikan gaun yang sama untuk keduanya, meskipun ayah mereka mengatakan itu pemborosan uang.
Dia ingin putri-putrinya merasa istimewa dan cantik, dan tidak peduli jika itu menghabiskan sedikit lebih banyak dari yang seharusnya. Setiap cerita diceritakan dengan campuran kegembiraan dan kesedihan, karena mengingat itu baik, tetapi juga sangat menyakitkan. Dan Rina belajar untuk hanya mendengarkan, tanpa mencoba memperbaiki atau mengurangi rasa sakit mereka, karena dia tahu bahwa terkadang satu-satunya hal yang dibutuhkan seseorang adalah seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi atau mencoba mempercepat proses penyembuhan. Suatu pagi, Rina terbangun merasakan sakit tajam di punggung yang menjalar ke perut dan langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. Dia mencoba bangun dari tempat tidur, tetapi kakinya tidak menurut dengan baik dan dunia berputar di sekelilingnya, membuatnya berpegangan pada nakas agar tidak jatuh ke lantai. Dia berhasil mencapai pintu kamar, terhuyung-huyung dan bersandar di dinding, dan memanggil nama Bima yang sedang bersiap untuk pergi ke ladang ketika dia mendengar panggilan putus asa dari lantai atas. Dia menaiki tangga dengan berlari, melompati 2 anak tangga sekaligus, dan menemukan Rina pucat pasi, memegang perutnya dengan kedua tangan, dan wajahnya berkerut kesakitan. Bayinya datang. Aku rasa dia datang sekarang. Dan ini masih terlalu cepat. Ada yang salah. Bima tidak membuang waktu dan membantunya menuruni tangga perlahan, memegang erat agar dia tidak jatuh, sambil berteriak kepada Kirana untuk menjaga adiknya dan tidak keluar rumah sampai dia kembali. Gadis itu muncul di koridor dengan mata terbelalak ketakutan, tetapi mengangguk dan menggandeng tangan Dinda, membawanya kembali ke kamar. Bima menempatkan Rina di mobil dengan hati-hati dan melaju kencang di jalan tanah menuju kota tempat rumah sakit terdekat berada, yang berjarak hampir 1 jam. Jika semuanya berjalan lancar, tetapi bisa memakan waktu lebih lama jika mereka menemukan masalah di jalan. Rina berpegangan erat pada kursi, mencoba mengendalikan napas seperti yang dia lihat dilakukan wanita lain. Tetapi rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia hampir tidak bisa memikirkan hal lain. Kontraksi menjadi semakin kuat dan semakin dekat satu sama lain, dan dia takut tidak akan tiba tepat waktu. Dan ada sesuatu yang salah karena dia sudah mendengar begitu banyak cerita tentang wanita yang mengalami komplikasi serius saat melahirkan atau kehilangan bayi mereka di jalan. Bertahanlah, kita hampir sampai. Kamu akan baik-baik saja. Dan bayinya juga, kata Bima. Berusaha terdengar yakin, tetapi kenyataannya dia ketakutan dan mengemudi dengan tangan berkeringat mencengkeram setir, begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Jalan tanah itu penuh lubang, dan setiap guncangan membuat Rina mengerang kesakitan. Dia melihat keluar jendela, melihat pohon-pohon berlalu terlalu cepat, dan berdoa pelan agar semuanya berjalan lancar karena dia tidak boleh kehilangan bayi itu, yang merupakan satu-satunya hal baik yang terjadi dalam hidupnya belakangan ini. Bima mengemudi terlalu cepat untuk kondisi jalan, tetapi dia tidak mengurangi kecepatan, karena dia tahu setiap menit sangat berarti, dan bahwa kehidupan Rina dan bayinya bergantung pada seberapa cepat mereka tiba di rumah sakit. Dia melihat ke arah Rina sesekali dan melihat wajahnya semakin pucat dan bibirnya kehilangan warna. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10 dan hembuskan perlahan. Kamu bisa melakukannya. Dia mencoba menenangkannya, mengatakan semuanya baik-baik saja, dan mereka akan segera tiba, tetapi kenyataannya dia juga takut. Karena dia tidak bisa kehilangan siapapun lagi, tidak setelah semua yang telah dia lalui dengan kehilangan istrinya dan penderitaan putri-putrinya. Mereka tiba di rumah sakit ketika Rina hampir tidak bisa berbicara lagi karena rasa sakit yang hebat dan seluruh tubuhnya gemetar. Bima menghentikan mobil di pintu UGD dan berteriak meminta bantuan bahkan sebelum mematikan mesin. Para perawat datang berlari dengan tandu dan menempatkan Rina di atasnya dengan hati-hati sebelum segera membawanya ke ruang bersalin sambil mengajukan berbagai pertanyaan tentang kapan kontraksi dimulai dan apakah dia kehilangan cairan atau darah di jalan. Bima mencoba menjawab semuanya, tetapi dia sangat gugup sehingga kata-katanya keluar kacau. Dia berdiri di ruang tunggu, mondar-mandir, tidak bisa tenang, sementara waktu seolah berhenti total. Setiap menit terasa seperti keabadian, dan dia memikirkan putri-putrinya yang ditinggal sendirian di rumah, mungkin ketakutan dan bingung.
tidak mengerti apa yang terjadi. Dia memikirkan Rina, yang ada di sana berjuang untuk melahirkan kehidupan ke dunia tanpa memiliki siapapun selain dia untuk mendukungnya saat itu. Tanpa ibu, tanpa saudara perempuan, tanpa teman, tidak ada siapapun yang bisa memegang tangannya dan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Jam-jam berlalu seperti hari dan Bima sudah mulai panik ketika akhirnya seorang perawat keluar dari ruangan dengan celemek putih bernoda dan memanggil namanya. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan bersiap untuk yang terburuk, membayangkan ada sesuatu yang salah dan dia harus menyampaikan berita buruk itu kepada gadis-gadis itu. Tetapi wanita itu tersenyum, dan senyum itu adalah hal terindah yang dia lihat hari itu. Bayinya perempuan, dan keduanya baik-baik saja. Itu adalah persalinan yang sulit, tetapi mereka kuat dan akan pulih. Bima merasakan kakinya lemas karena lega dan harus bersandar di dinding agar tidak jatuh. Dia meminta untuk melihat Rina dan dibawa ke kamar kecil di ujung koridor. Tempat Rina berbaring di tempat tidur, memegang bungkusan kain putih di lengannya. Rina kelelahan dan rambutnya menempel di dahi karena keringat, tetapi dia tersenyum dengan cara yang belum pernah Bima lihat sebelumnya. Itu adalah senyum kebahagiaan murni, bercampur dengan kelegaan dan kelembutan yang benar-benar mengubah wajahnya. Dia sempurna, kata Rina dengan suara tercekat, menatap putrinya yang baru lahir, yang matanya tertutup dan kulitnya kemerahan seperti bayi yang baru saja tiba di dunia. Jari-jari kecilnya bergerak perlahan, dan mulut kecilnya bergerak seolah sedang mencari sesuatu. Bima mendekat perlahan dan menatap bayi itu, merasakan emosi aneh yang tidak bisa dia sebutkan. Itu adalah campuran kebahagiaan melihat anak itu sehat, dan sedikit rasa sedih mengingat hari ketika putri-putrinya sendiri lahir dan istrinya ada di sana di sampingnya, berseri-seri dan penuh rencana untuk masa depan yang tidak pernah terwujud. Siapa nama yang akan kamu berikan padanya? Tanyanya pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari makhluk kecil yang tampak begitu rapuh itu. Rina berpikir sejenak, membelai lembut wajah bayi itu, dan menjawab, Mentary, aku selalu suka nama itu, dan kurasa cocok untuknya. Artinya bersinar dan itulah yang kuinginkan dia menjadi. Bima mengangguk dan menyentuh lembut tangan kecil bayi itu yang bergerak sebagai respons, meremas jarinya dengan kekuatan yang mengejutkan untuk sesuatu yang begitu kecil. Mentary adalah nama yang indah. Dia akan tumbuh kuat dan memiliki kehidupan yang baik. Mereka tinggal di sana selama beberapa menit lagi, dalam diam, hanya mengamati kehidupan baru yang telah tiba melawan segala rintangan, dan yang mewakili awal yang baru bagi Rina, dan mungkin juga bagi mereka semua. Rina harus dirawat selama 2 hari, karena dia sangat lemah dan butuh istirahat sebelum kembali ke rumah. Dokter mengatakan dia kehilangan banyak darah selama persalinan dan perlu pulih sebelum melakukan upaya apapun. Bima kembali ke peternakan untuk mengambil pakaian bersih untuk Rina, dan menjelaskan semuanya kepada gadis-gadis itu yang menjadi cemas, ingin tahu apakah Rina baik-baik saja dan kapan dia akan kembali ke rumah. Dia menemukan keduanya duduk di ruang tamu menunggu kabar, dan ketika dia memberitahu bahwa semuanya baik-baik saja dan seorang adik perempuan baru telah lahir, wajah mereka bersinar. Kirana mengajukan banyak pertanyaan tentang bayi itu, ingin tahu seperti apa dia. Apakah dia sudah punya rambut, dan apakah dia banyak menangis. Dinda ingin tahu apakah dia bisa menggendongnya ketika mereka tiba dan apakah bayi itu akan tidur di kamar mereka. Itu adalah pertama kalinya keduanya menunjukkan minat nyata pada sesuatu selain rasa sakit mereka sendiri, dan Bima merasa bahwa itu adalah tanda lain, bahwa segalanya berubah menjadi lebih baik, bahwa kedatangan Mentari membawa cahaya baru ke rumah yang telah gelap terlalu lama itu. Ketika Rina akhirnya diizinkan pulang dan kembali ke peternakan dengan Mentari di pelukannya, gadis-gadis itu sudah menunggu di beranda, mengenakan pakaian terindah yang mereka miliki. Hana memegang seikat bunga liar yang ia petik di ladang belakang rumah, diikat dengan pita merah yang ia temukan di laci. Laras telah membuat gambar berwarna dengan pensil warna, menunjukkan seorang wanita menggendong bayi dikelilingi bunga dan hati. Ia mengerjakannya dengan teliti di setiap detail, dan meskipun gambarnya agak miring, itu penuh dengan cinta. Adelia turun dari mobil perlahan, masih merasakan sakit di sekujur tubuh,
tetapi hatinya meluap-luap penuh rasa syukur. Saat itu, ia menyadari bahwa ia tidak lagi sendirian, dan orang-orang ini telah menjadi keluarganya meskipun tanpa ikatan darah. Mereka telah menerimanya ketika ia tidak punya apa-apa, dan kini mereka menyambut putrinya, seolah-olah Kirana adalah bagian dari mereka juga. Dia kecil sekali, bisik Hana, mendekat perlahan untuk melihat bayi yang tidur nyenyak, terbungkus selimut biru muda. Bolehkah aku menyentuhnya? Adelia mengangguk dan sedikit membungkuk, agar gadis kecil itu bisa membelai kepala Kirana yang memiliki beberapa helai rambut gelap. Laras juga mendekat dan berjinjit, mencoba melihat lebih jelas. Matanya berbinar karena penasaran dan terpesona, seolah bayi itu adalah hal paling ajaib yang pernah ia lihat dalam hidupnya. Minggu-minggu pertama bersama Kirana sangat menantang. Bayi itu bangun berkali-kali di malam hari karena lapar, dan Adelia hampir tidak bisa tidur lebih dari 2 jam berturut-turut. Ia takut tidak melakukan semuanya dengan benar, karena ia belum pernah merawat bayi baru lahir sebelumnya, dan setiap tangisan terasa seperti pertanda ada sesuatu yang salah. Kirana menangis saat lapar, menangis saat popoknya kotor, menangis saat kedinginan atau terlalu panas, dan terkadang menangis tanpa alasan yang jelas. Membuat Adelia putus asa, mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan. Rahmat membantu sebisa mungkin, membawakan air segar, dan memeriksa apakah Adelia membutuhkan sesuatu. Kadang-kadang ia menggendong bayi itu dan berjalan di sekitar rumah, menimangnya sementara Adelia mandi atau makan cepat. Hana juga menawarkan diri untuk membantu dan berdiri di samping Adelia, mengamati bagaimana ia mengganti popok dan menimang adik kecilnya hingga tertidur. Gadis itu belajar dengan cepat dan segera bisa melakukan beberapa hal sendiri, seperti menghangatkan botol susu atau melipat pakaian bayi yang bersih. Laras cemburu pada awalnya karena ia berpikir Adelia tidak akan punya waktu lagi untuknya, dan adik kecilnya telah mencuri semua perhatian. Ia merajuk di sudut dan menolak membantu apapun yang berhubungan dengan bayi. Adelia menyadari perilaku Laras dan berbicara dengannya, menjelaskan bahwa ada ruang untuk semua orang di hatinya, dan bahwa kehadiran bayi di rumah tidak berarti ia akan dilupakan atau kurang dicintai. Ia meminta Laras membantu dengan tugas-tugas kecil, seperti mengambil popok atau memegang empeng, dan perlahan-lahan gadis itu mulai mengerti bahwa ia juga bisa menjadi bagian dari semua ini. Suatu malam, ketika Adelia mengayun Kirana di pelukannya, mencoba menidurkannya setelah tangisan yang berlangsung hampir 1 jam, Hana masuk ke kamar tanpa suara dan duduk di tempat tidur, mengamati keduanya dengan ekspresi tenang. "Ibu adalah ibu yang baik," kata gadis itu dengan kesederhanaan yang membawa beban besar, menunjukkan betapa banyak yang telah ia amati dan pelajari selama bulan-bulan itu. Adelia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, karena kata-kata itu jauh lebih berarti daripada pujian apapun yang bisa ia terima. Itu berarti ia telah berhasil memenangkan kepercayaan anak yang telah melalui begitu banyak penderitaan itu. "Terima kasih, Hana. Itu sangat berarti bagiku. Aku mencoba melakukan yang terbaik, bahkan ketika aku tidak yakin apa yang aku lakukan." Bulan-bulan berlalu, dan rutinitas rumah menyesuaikan diri untuk mengakomodasi kehadiran Kirana yang tumbuh cepat dan sudah mulai tersenyum ketika melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Ia tertawa ketika Rahmat membuat wajah lucu dan segera tenang ketika mendengar suara Adelia bernyanyi pelan. Gadis-gadis itu berebut siapa yang akan menggendongnya lebih dulu setelah Adelia selesai menyusui, dan mereka bersikeras membantu dalam segala hal, mulai dari mengganti popok hingga menyanyikan lagu pengantar tidur yang mereka pelajari ketika mereka masih kecil. Mereka menciptakan cerita untuk diceritakan kepada adik kecil mereka, dan kadang-kadang bertengkar karena masing-masing ingin menghabiskan lebih banyak waktu menggendong bayi itu. Rahmat mengamati semua itu dengan perasaan damai yang sudah lama tidak ia rasakan. Rumah yang dulunya sunyi dan dipenuhi kesedihan, kini penuh dengan kehidupan dan suara anak-anak. Ia melihat putri-putrinya tertawa lagi, dan itu lebih berharga daripada apapun di dunia. Ia melihat Hana bermain dengan Laras di taman dan mendengar keduanya berteriak kegirangan ketika mereka menemukan kupu-kupu atau ketika mereka berhasil membuat ayunan melaju lebih tinggi. Hal-hal sederhana yang dulunya biasa, tetapi telah hilang sepenuhnya setelah kecelakaan itu. Suatu sore,
Ia memanggil Adelia untuk berbicara, sementara gadis-gadis itu bermain di luar di taman dengan Kirana, yang berbaring di atas selimut di bawah naungan pohon. Matahari mulai terbenam dan mewarnai langit dengan warna oranye dan merah muda, menciptakan suasana yang hampir tidak nyata saking indahnya. Rahmat tampak serius dan Adelia merasakan perutnya tercekat, takut ia akan mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkannya sekarang, karena gadis-gadis itu sudah lebih baik, dan Kirana sudah lahir, bahwa mungkin sudah waktunya baginya untuk mencari tempat tinggal lain dan melanjutkan hidupnya sendiri. Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu, dan ini penting. Rahmat memulai duduk di kursi teras dan memberi isyarat agar Adelia duduk juga di kursi di sebelahnya. Adelia duduk perlahan dengan jantung berdebar kencang dan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, mencoba mempersiapkan mental untuk mendengar bahwa ia harus pergi. Ia memandang gadis-gadis yang bermain di taman dan merasakan kesedihan yang mendalam hanya dengan memikirkan perpisahan dengan mereka. Aku tahu ketika kita membuat kesepakatan ini, itu hanya karena kebutuhan. Kamu butuh tempat, dan aku butuh bantuan dengan anak-anak. Kita tidak saling kenal, dan semuanya terjadi begitu cepat, tetapi banyak hal telah berubah sejak hari itu di jalan. Adelia menahan napas, menunggu sisa kalimat yang bisa mengubah segalanya lagi. Rahmat melanjutkan, menatap langsung ke matanya, dengan intensitas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar berpikir untuk tinggal. Bukan hanya sampai Kirana besar, tapi selamanya. Kamu membawa kehidupan kembali ke rumah ini dan kepada putri-putriku, dan aku tidak bisa lagi membayangkan bagaimana jadinya di sini tanpamu. Anak-anak menyayangimu, dan aku juga menganggapmu bagian dari keluarga sekarang. Kata-kata itu keluar dengan cepat, seolah ia telah berlatih berkali-kali, tetapi masih takut akan jawabannya. Adelia merasakan matanya dipenuhi air mata, karena inilah semua yang ia minta dalam hati setiap malam sebelum tidur, tetapi tidak pernah ia bayangkan akan benar-benar terjadi. Aku ingin tinggal. Aku tidak punya tempat lain di dunia ini yang lebih aku sukai selain di sini bersamamu. Tapi aku tidak ingin hanya menjadi pembantu atau seseorang yang ada di sini karena amal. Aku benar-benar ingin menjadi bagian dari semua ini. Rahmat tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia tampak benar-benar santai, seolah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Kamu tidak pernah hanya menjadi pembantu. Sejak awal kamu jauh lebih dari itu. Dan kurasa semua orang di sini tahu itu, kecuali kamu. Jadi sudah diputuskan, kamu tinggal dan kita akan membuat ini berhasil sebagai keluarga sejati. Bulan-bulan berikutnya adalah yang paling bahagia yang pernah Adelia jalani sepanjang hidupnya. Ia bangun setiap hari dengan tujuan yang jelas dan dengan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Bukan karena kewajiban, tetapi karena mereka benar-benar senang memilikinya di dekat mereka. Kirana tumbuh cepat dan sudah bisa duduk sendiri serta mengoceh suara yang seolah ingin mengatakan sesuatu. Ia tertawa keras ketika kakak-kakaknya menggelitiknya dan menangis setiap kali Adelia keluar dari pandangannya. Hana dan Laras telah kembali sepenuhnya menjadi anak-anak normal yang bermain, bertengkar, dan membuat kekacauan di seluruh rumah. Mereka kembali belajar dengan baik dan membawa nilai bagus yang mereka gantung dengan bangga di kulkas. Rumah itu selalu penuh dengan suara percakapan, tawa, dan musik yang diputar di radio tua di dapur. Rahmat mempekerjakan lebih banyak bantuan untuk ladang agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, dan kadang-kadang ia duduk di teras hanya mengamati putri-putrinya bermain dengan senyum di wajahnya yang menunjukkan betapa bersyukurnya ia karena semuanya telah berjalan dengan baik. Suatu pagi, Hana bangun lebih awal dari biasanya dan turun ke dapur, di mana ia menemukan Adelia sedang menyiapkan sarapan dengan Kirana diikat di punggungnya, menggunakan kain gendongan karena bayi itu tidak mau tinggal di boks bayi. Gadis itu mendekat perlahan dan berdiri di ambang pintu, mengamati pemandangan yang telah menjadi begitu biasa, tetapi masih membawa sesuatu yang istimewa. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan? Kata Hana dengan suara yang terlalu serius untuk anak berusia 8 tahun. Adelia berbalik dan mengangguk sambil mengaduk telur di wajan. Tentu kamu boleh bertanya apa saja. Hana menggigit bibir bawahnya, seperti yang selalu ia lakukan ketika gugup, dan mengumpulkan keberanian untuk berbicara.
Bolehkah kami memanggilmu ibu? Aku tahu kamu bukan ibu kandung kami, dan kami tidak akan pernah melupakannya, tetapi kamu merawat kami dan selalu ada di sini, dan aku tidak tahu harus memanggilmu apa lagi. Adelia merasakan hatinya tercekat oleh pertanyaan itu karena ia mengerti beban yang dibawanya. Ia mematikan kompor dan berjongkok untuk sejajar dengan Hana. Meskipun Kirana masih di punggungnya, membuat posisi itu sedikit tidak nyaman. Aku akan sangat terhormat jika kalian memanggilku begitu. Aku tidak akan pernah mencoba mengambil tempat ibumu, karena tidak ada yang bisa melakukannya. Tapi aku berjanji akan mencintai kalian, seolah kalian adalah putri kandungku, dan akan berada di sini untuk semua yang kalian butuhkan. Hana memeluk Adelia erat-erat, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, ia benar-benar menangis, terisak keras, dan membiarkan semua rasa sakit yang terpendam itu akhirnya keluar. Ia menangis untuk ibu yang telah hilang, untuk hidup yang telah berubah begitu cepat, untuk ketakutan yang ia rasakan karena ditinggal sendirian, dan juga lega karena telah menemukan seseorang yang mengisi setidaknya sebagian dari kekosongan besar itu. Dan demikianlah, di antara air mata kesedihan dan kegembiraan, keluarga itu menjadi lengkap dengan cara yang tak terduga, tetapi nyata. Adelia dan Rahmat terus membesarkan gadis-gadis itu bersama. Dan seiring waktu, cinta di antara mereka tumbuh, hingga mereka memutuskan untuk menikah dan meresmikan ikatan yang sudah ada di hati semua orang. Kirana tumbuh dikelilingi oleh kakak-kakak yang mencintainya dan orang tua yang memberinya semua yang ia butuhkan untuk bahagia. Dan setiap kali seseorang bertanya bagaimana keluarga itu terbentuk, mereka dengan bangga menceritakan kisah pertemuan tak terduga di jalan berdebu yang mengubah hidup mereka semua selamanya. VM dari kisah. Para pendengar yang budiman, kami harap kisah Rahmat, Adelia, Hana, Laras, dan Kirana telah menyentuh hati Anda secara mendalam. Terkadang hidup menempatkan kita dalam situasi sulit, tetapi di saat-saat itulah koneksi paling sejati lahir. Jika Anda tersentuh oleh narasi tentang keluarga, cinta, dan awal yang baru ini, jangan lupa untuk subscribe ke saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif seperti ini. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten baru. Berikan like jika cerita ini menyentuh hati Anda, dan bagikan di kolom komentar momen mana yang paling membuat Anda terharu. Partisipasi Anda sangat penting bagi kami untuk terus membawakan kisah-kisah yang merayakan kekuatan cinta dan harapan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.